pemirsa. Tahu kan? Ini apa namanya? Nih. Benar, ini adalah gadget atau handphone atau HP. Ya, untuk zaman sekarang mah yang namanya kotak-kotak begini udah gak asing lagi kan pemirsa. Semua orang pasti tahu, apalagi kotak-kotak beginian yang kecil-kecil bisa digenggam ini, itu tuh udah kayak temen sehari-hari gak sih? Buktinya kadang bangun tidur aja nih, orang tuh malah nyariin beginian. Bukan malah nyari air minum karena habis tidur, habis ngorok gitu kan seret. Enggak, malah nyarinya beginian. Ya mau gimana lagi, di era sekarang kan beginian udah jadi temen nih pemirsa. Dan rasanya HP itu udah gak asing lagi. Bayangin aja segalanya udah ada di sini. Apa-apa tinggal klik dan semuanya langsung jadi. Ya, ini sangat memudahkan hidup lah intinya pemirsa. Tapi di balik itu semua, tahukah Anda seberapa bahayanya gadget jika digunakan tidak dengan pengawasan apalagi jangka panjang? Wah, ada apa tuh Ceng Ayu? Kita buka data dulu yuk. Oke, ini adalah datanya. Kini banyak anak yang kesehariannya hanya menatap gadget. Bahkan tanpa pengawasan dengan dalih main game untuk hiburan. Masih ingat kejadian baru-baru ini, ledakan di SMA 72 Jakarta yang diakibatkan oleh seorang siswa. Atau kejadian pembakaran rumah-rumah warga yang dilakukan anak-anak di bawah umur akibat termotivasi game online maupun tayangan-tayangan di internet. Anak-anak yang melakukan perundungan karena melihat konten serupa. Nah, itu semua adalah dampak negatif yang saat ini sedang melanda generasi muda kita. Bahkan menurut UNICEF yang dituturkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid, anak-anak Indonesia kini menggunakan handphone ataupun gadget dengan durasi 5,4 jam per hari pemirsa. Padahal sejatinya anak-anak batas penggunaan gadgetnya 2 jam per hari. Aduh izin dulu ya, ini rada susah pemirsa sebentar. Oke, sudah. Ini dia. Jadi sekarang yang terjadi di Indonesia, anak-anak itu menatap gadget atau scroll HP, mainan HP sampai 5,4 jam per hari pemirsa. Bayangin loh, padahal batasnya itu tidak lebih dari 2 jam per hari penggunaan gadget untuk anak-anak. Ya, data tersebut 50% diantaranya mengaku terpapar konten dewasa. Lalu sekitar 45% juga mengalami perundungan atau bullying di ruang digital. Tentu ini sudah masuk dalam tahap mengkhawatirkan karena anak-anak yang sering terpapar hal negatif di internet cenderung lebih mudah marah dan emosional. Oleh karena itu, Jeng Ayu sangat mengharapkan peran dari orang tua. Mari sama-sama kita awasi anak-anak kita dalam penggunaan gadget. Walaupun memiliki dampak negatif, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa gadget memiliki dampak positif juga untuk pendidikan anak-anak kita, apalagi di era digital seperti saat ini. Nah, pemirsa, akibat dari rentetan kejadian tersebut muncullah usulan pembatasan medsos untuk anak sebelumnya. Polri juga udah mengusulkan 4 langkah strategis untuk memperkuat perlindungan anak usai peristiwa ledakan di SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta. Salah satu usulannya adalah pembatasan media sosial untuk anak di bawah umur. Kemudian usulan kedua adalah pembentukan tim terpadu lintas kementerian lembaga untuk deteksi dini, edukasi, intervensi, pencegahan, penegakan hukum, pendampingan psikologis, dan pengawasan pasca intervensi. Yang ketiga, penyusunan standar operasional prosedur atau SOP teknis agar penanganan lintas institusi dapat dilakukan cepat, seragam, dan sesuai mandat. Dan ada lagi usulan yang terakhir,
adalah pelibatan orang tua, guru, hingga masyarakat luas untuk memutus mata rantai rekrutmen radikalisasi online. Tuh kan, lagi-lagi peran orang tua dan orang-orang terdekat sangat dibutuhkan untuk bisa meminimalisir tindakan-tindakan dan juga dampak negatif yang dikeluarkan dari gadget yang tentunya saat ini menjadi teman kita dalam segala hal. Nah, selain dampak negatif yang Jeng Ayu sudah contohkan tadi ya pemirsa, ada pula nih dampak negatif lainnya. Seperti apakah? Kita buka lagi datanya. Ini dia dampak negatif yang bisa dihasilkan dari penggunaan gadget. Ada gangguan mata. Ada gangguan mata. Aduh, maaf pemirsa. Oke, ada gangguan mata, kemudian ada mengganggu pola tidur. Jelas, gangguan mata diakibatkan karena mata kita kelelahan untuk terus menatap layar gadget. Kemudian gangguan pola tidur. Ya jangan kan anak-anak. Kita juga yang dewasa nih ya. Jeng Ayu ataupun pemirsa di rumah pasti ngerasain. Kalau udah tengah malam, kita scroll HP. Ya jangan tengah malam lah, udah malam scroll HP. Itu nggak berasa. Mata kita nggak ngantuk. Karena kita terus aja ngeliatin. Tahu-tahu apa? Tahu-tahu udah jam 3 pagi. Abis itu kita, aduh udah jam 3 pagi nih harus tidur. Bisa tidur? Susah. Gak ada tuh ngantuk-ngantuk. Nah itu juga udah gangguan pola tidur. Jadi kita juga mau Jeng Ayu atau pemirsa, nggak cuman anak-anak ya, kita juga harus mengurangi penggunaan gadget. Ya utamanya kalau udah waktu istirahat, jangan scroll mulu. Oke, kita lanjut. Kemudian mengganggu studi, jelas untuk anak-anak yang kita tahu mereka masih punya banyak sekali kegiatan, apalagi di sekolah, ini akan sangat mengganggu karena mereka sudah kecanduan dengan gadget ataupun handphone, maunya ya scroll aja, nonton-nonton yang lucu-lucu atau nonton-nonton tutorial apaan lah atau konten-konten apaan lah gitu kan, prank-prank dan gitu-gitu. Ya mereka pasti nggak mau belajar lah, maunya scroll-scroll. Terus ini dia, kurang bersosialisasi. Ini masuknya udah ke psikis pemirsa. Kenapa nih Jeng Ayu dari gadget bisa jadi kurang bersosialisasi? Karena si anak tuh sudah meyakini bahwa gadget ini udah segalanya. Ngapain? Main sama temen-temen, main karet, main bekel, atau main apa sih? Congklak, ayo ada yang masih main congklak nggak? Nah ngapain kayak gitu? Mending scroll, ngeliatin konten-konten. Nah itu akhirnya mereka jadi suka menyendiri, nggak mau bersosialisasi dengan teman-temannya, jadi emo lah ibaratnya, tiba-tiba sedih. Nah ini udah masuk ke psikis dan ini yang paling berbahaya. Biasanya kalau udah menyendiri, kurang bersosialisasi, nah itu muncullah pemikiran-pemikiran dan ide-ide yang seperti kejadian-kejadian yang sudah terjadi, yang gara-gara sering nontonin game online, terus jadi pengen ngerakit bom, pengen tembak-tembakan, terus abis itu gara-gara sering nonton konten-konten yang kayak ngeprank, dikiranya beneran, akhirnya bakar-bakar rumah tetangga. Abis bakar satu rumah tetangga, taunya jadi satu kampung tuh kebakar semua, kacau kan? Dan pelakunya tuh anak kecil. Miris banget. Oke, tapi Jeng Ayu terus gimana dong kalau misalnya udah terlanjur nih anak-anak kita, mereka udah kecanduan gadget, kalau misalnya nggak dikasih gadget, mereka jadi tantrum. Nah ini dia, kita bahas. Jadi ini ada 9 cara yang sudah dikumpulkan oleh tim Tanya Jeng Ayu, yaitu cara untuk mengatasi anak kecanduan gadget. Apa saja? Yang pertama, perbanyak aktivitas bermain secara langsung. Nah, bermain secara langsung. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kalau anaknya main sama temen-temennya di kompleks jangan dimarahin, jangan dibiarin sendiri, biarin aja main sama teman sebayanya. Kalau perlu disaring. Kalau memang anaknya usia 6 tahun, jangan sampai anak 6 tahun main sama 16 tahun. Itu
nggak sesama tuh umurnya. Jadi jangan, usahakan anaknya main sama teman sebayanya. Kenapa? Biar ya mereka tumbuh dengan usianya. Jangan sampai 6 tahun main sama 16 tahun. Jangan, berbahaya, terlalu ekstrim. Kemudian jadilah contoh yang baik. Nah ini juga, jangan sampai nih ibu-ibu bapak-bapaknya udah ngelarang anaknya main gadget. Kamu jangan scroll mulu, tapi ibu bapaknya juga malah scroll terus. Anaknya malah dibiarin. Jangan kayak gitu. Jadilah orang tua yang baik dengan memberi contoh yang baik. Ya udah, kalau ada anaknya, mainlah sama anaknya. Validasilah perasaannya. Tanyalah kesehariannya gimana, sekolahnya gimana, teman-temannya gimana, keadaan dia gimana. Pastikan dia happy atau enggak, apa kesulitan dia di sekolah dan lain-lain. Itu sangat penting. Selain nanti mendekatkan kita dengan anak kita, tentu saja itu juga membuat anak kita merasa nyaman dan anak kita juga akan menganggap kita sebagai teman yang akhirnya dia nggak akan menyendiri, apalagi lari-lari ke gadget. Itu. Jadi jangan melarang-larang main gadget, ngebatas-batasin anaknya main gadget, tapi ibu bapaknya gitu terus. Jangan ya. Oke, selanjutnya. Terapkan gaya pengasuhan zaman dulu. Ini agak di-highlight ya pemirsa, yang maksudnya pengasuhan zaman dulu itu, ya pengasuhan zaman dulu tuh ada yang baik, ada yang juga yang ya mungkin kurang baik, diambil yang baik-baiknya aja. Contohnya mungkin kalau zaman dulu kita nggak terbiasa memvalidasi atau divalidasi perasaannya sama orang tua, tapi sekarang kita validasi anak-anak kita. Atau dulu kita mungkin banyak dikekang kayak, nggak boleh ini, nggak boleh itu, kotor lah nanti jatuh atau apa. Nggak, biarkan anaknya untuk explore. Selain itu juga biasanya dulu kan pola pengasuhannya anak kecil nggak boleh berpendapat nih. Kalau sekarang anak kecil udah bisa berpendapat, ajaklah anak kecil untuk berpendapat, libatkanlah mereka. Nah itu pola asuh yang sekarang. Jadi itu digunakan ya. Tapi yang dimaksud di sini pola asuh zaman dulu tuh adalah anak-anak dibiarkan main dengan anak-anak sebayanya. Main karet, tuh, main bola bekel, main petak umpet, itu lebih seru. Dia bisa bersosialisasi, tapi dia juga masih tetap bisa happy daripada cuman scroll. Itu gak baik. Oke, next. Dampingi anak saat belajar online. Nah ini, salah satunya manfaat ada gadget itu adalah kita bisa belajar online. Pendidikan anak-anak kita juga bisa naik level dengan belajar ya melalui internet. Tapi lagi-lagi, internet itu adalah gudang segala informasi. Jadi anak-anak harus tetap diwaspadai dan juga ditemani. Jadi kalau misalnya lagi belajar online, didampingilah ibu-ibu, bapak-bapak supaya nanti nggak salah klik nih anaknya. Nanti salah klik, udah kacau deh. Oke, menyewa jasa pengasuh ini opsional ya pemirsa. Monggo ini disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian hindari meletakkan gadget sembarangan. Nah ini, anak kecil kan memang intuisinya kepo ya. Mereka masih pengen ekspor. Biasanya semakin dikekang, mereka akan semakin penasaran. Nah, jadi jangan sembarangan meletakkan gadget. Kalau bisa disimpan di tempat yang baik dan jauh dari jangkauan anak. Jadi kalau misalnya nanti pemirsa menerapkan sistem parenting untuk membatasi gadget, jadinya anaknya nggak mudah untuk ngambil gadget. Buat kegiatan rutin ini juga penting. Buatlah kegiatan rutin seperti jalan-jalan sama keluarga atau misalnya hari Minggu bantuin ibu masak di dapur. Hari Minggu bantuin ibu cuci. Misalnya hari Minggu kamu harus cuci kaos kakimu yang dipakai ke sekolah. Nah, atau diajarin nyapu di rumah. Pokoknya dilibatin di semua kegiatan yang nantinya bisa jadi kegiatan rutinan. Kayak gitu. Bersikap tegas dan konsisten. Ini kuncinya. Tegas dan konsisten. Tantrum dan menangis pasti, apalagi ketika dilarang. Tapi bapak dan ibu jangan terpengaruh. Tetap tegas dan konsisten untuk melarangnya. Jadi kalau misalnya udah dibatasin 2 jam, mau anaknya tantrum, nangis, guling-guling atau gimana, jangan dikasih kelonggaran. Tetap tegas dan konsisten. Minta bantuan tenaga profesional ini kalau misalnya anaknya udah ansos banget nih, antisosial, udah suka menyendiri, benar-benar gak bisa pakai pendekatan cara apapun, ajak ke psikolog ataupun psikiater. Tenang ya bapak-bapak dan ibu-ibu,
Jeng Ayu mau highlight, ketika anak kita dibawa ke psikiater ataupun psikolog, bukan berarti anak kita gila. Karena ini masih salah kaprah nih. Jadi kadang orang berpikir ketika orang datang ke psikiater ataupun psikolog, dia gila. Enggak, itu bukan orang gila. Tapi memang butuh pendampingan aja. Jadi itu harus diingat. Jadi jangan malu, jangan ngerasa takut untuk minta bantuan psikolog ataupun psikiater. Oke deh, sekian untuk edisi Tanya Jeng Ayu kali ini. Ini bahasanya tentang anak-anak kita, ya karena kita semua sangat menyayangi anak-anak ya, pemirsa. Dan kita juga tahu anak-anak ini adalah merupakan generasi penerus bangsa. Dan mereka juga nantinya yang menopang nih, mau dibawa kemana bangsa kita. Dan tentunya kita juga berharap generasi penerus kita bisa berkualitas. Dan tidak terjadi lagi kekerasan ataupun dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh gadget. Kita maunya semuanya ada karena dampak positifnya aja dengan adanya gadget yang membuat kita lebih mudah untuk belajar, apalagi untuk mencari ilmu baru. Oke pemirsa, jadi tetap diam, jangan kemana-mana. Kalau usai jeda, NTV Tonight akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.